Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Zulianto dengan NIM 19103041035. Di sini saya akan menjelaskan hasil tentang laporan praktikum basis data saya. Yang pertama ada bab 1 yaitu landasan dasar teori. Pertama ada pengertian SQL. Ada perkembangannya, MySQL disebut juga SQL, yang merupakan singkatan dari Structured Query Language. SQL merupakan bahasa terstruktur yang khusus digunakan untuk mengolah database. SQL pertama kali didefinisikan oleh American National Standard Institute atau ANSI pada tahun 1986. MySQL adalah sebuah sistem manajemen database yang bersifat open source. Yang kedua adalah perintah SQL. Perintah SQL dasar sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu database definition language, yang kedua database manipulation language, dan yang ketiga ada transaction control statement. Selanjutnya ada pembahasan yang yaitu akan membuat database Tokoku berikut ini dengan menggunakan MySQL browser. Langkah pertama yaitu membuat database Tokoku dan mengaktifkan database. Untuk membuat database kita menggunakan fungsi create database. Dan untuk mengaktifkan database tersebut kita menggunakan fungsi use database. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel seperti yang tertera ini. Dan hasilnya adalah seperti yang bisa dilihat dari screenshotan ini. Membuat database Tokoku dan use database tersebut, dan create table member yaitu membuat table member tersendiri itu yang berisi ID member, nama, dan tanggal lahir. Dan dalam tabel tersebut akan diinput data seperti ini, yaitu insert into member values dan berisi data-data seperti tabel ini. Script untuk membuat tabel tadi kurang lebih seperti ini. Kedua adalah tabel barang. Untuk membuat tabel barang kita juga menggunakan fungsi create table. Untuk create table barang, dan selanjutnya akan memasukkan isi dari tabel barang, yaitu ID barang, nama barang, harga double, stok, dan merek. Dan di dalam tabel tersebut akan dimasukkan data seperti pada tabel ini. Dan hasilnya bisa dilihat pada screenshotan ini, yaitu create table barang, ID barang varchar 15 not primary key, nama barang varchar 25 not null, harga double, stok int, merek varchar 25. Lalu menggunakan fungsi insert into barang untuk memasukkan data ke tabel barang. Values ini untuk menjelaskan tentang isi tabel tersebut. Dan script untuk membuat tabel barang tadi kurang lebih seperti ini. Yang ketiga adalah tabel karyawan. Untuk membuat tabel karyawan kita juga menggunakan fungsi create table yang akan diisi oleh ID karyawan, nama-nama, username, dan password. Hasilnya bisa dilihat seperti screenshotan pada di bawah ini. Dan semuanya setelah dieksekusi berhasil. Dan selanjutnya adalah masukkan isi dari tabel karyawan sebagai berikut, seperti perintah, yaitu seperti yang di tabel ini. Memasukkannya dengan fungsi insert into karyawan values, dimasukkanlah data-data tadi disertai di dalam kurung dan diakhiri dengan koma dan diakhiri dengan titik koma. Dan untuk melihat tabel karyawan yang sudah kita masukkan data tadi, bisa menggunakan script select from karyawan, dan akan menampilkan tabel berisi data yang kita input tadi. Berikut adalah script yang untuk membuat tabel tadi kurang lebih seperti berikut. Yang keempat adalah tabel supplier. Untuk membuat tabel supplier juga tidak jauh berbeda dengan membuat tabel-tabel sebelumnya, yaitu menggunakan
create table supplier yang berisi ID supplier, nama supplier, alamat, dan hasilnya bisa dilihat seperti screenshot bawah ini. Selanjutnya memasukkan isi pada tabel supplier, dan untuk memasukkan isi juga sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan insert into supplier values, lalu memasukkan data yang ingin diinput diakhiri dengan koma dan titik koma. Dan untuk melihat tabel supplier yang sudah masuk seperti biasa, kita juga menggunakan select bintang from supplier dan akan menampilkan tabel berisi data-data yang kita input tadi. Untuk scriptnya kurang lebih seperti ini. Yang kelima adalah tabel penjualan. Untuk tabel penjualan juga sama seperti sebelumnya, menggunakan create tabel penjualan yang berisi nomor nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan, ID member, ID member ya, sampai ID karyawan ini. Dan hasilnya bisa dilihat seperti screenshotan bawah ini. Selanjutnya adalah masukkan isi data ke tabel penjualan seperti sebelumnya, ini menggunakan insert into table yang dimaksud, yaitu tabel penjualan values, lalu masukkan data yang ingin diinput diakhiri dengan koma dan titik koma. Dan untuk melihat tabel penjualan juga seperti sebelumnya, yaitu menggunakan fungsi select bintang from penjualan yang akan menampilkan tabel berisi data yang kita input. Scriptnya kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya ada tabel pembelian. Untuk pembuatan tabel juga tidak berbeda dengan sebelumnya, yaitu menggunakan create table pembelian yang berisi nomor faktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, dan total. Dan hasilnya bisa dilihat seperti screenshotan ini. Selanjutnya adalah masukkan isi dari tabel pembelian. Dan untuk memasukkan data ke tabel seperti sebelumnya, kita juga menggunakan perintah insert into table, dan tabel tersebut adalah tabel pembelian untuk kali ini. Diikuti dengan values, lalu memasukkan data yang ingin kita input diakhiri dengan koma dan titik koma. Dan untuk melihat tabel pembelian sudah masuk juga seperti sebelumnya, menggunakan perintah select from pembelian dan akan menghasilkan tabel yang berisi data yang kita masukkan. Untuk scriptnya kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah tabel-tabel relasi yang sudah terbentuk dari pembuatan database tadi. Yang ini dibuat dengan PHP MyAdmin di MySQL, dan yang ini dibuat menggunakan MySQL Workbench. Dan selanjutnya ada tugas akhir praktikum. Nomor 1 adalah menampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Dan untuk menampilkan jumlah member, di sini menggunakan fungsi select count bintang from member yang akan menghasilkan jumlah member yang terdapat, yaitu ada berjumlah 5 member. Yang kedua adalah menampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli dilihat dari jumlahnya. Untuk menampilkan nama barang dan jumlah barang yang paling banyak dibeli, di sini menggunakan script yang bisa dilihat pada screenshotan ini, dan akan menghasilkan nama barangnya, yaitu nama barangnya dan juga jumlah barangnya yang berjumlah 10 di sini. Yang ketiga adalah menampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier dalam transaksi. Dan scriptnya bisa dilihat seperti screenshotan ini, dan hasilnya adalah 4 aktivitas yang sudah dilakukan oleh supplier. Yang keempat ada menampilkan total jumlah barang yang dijual. Dan untuk menampilkan jumlah barang yang dijual bisa menggunakan script seperti ini, yaitu select jumlah barang from penjualan, yang akan menghasilkan jumlah barang dijual, yaitu ada jumlah 17 barang. Yang kelima ada menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Bisa dieksekusi dengan menggunakan script seperti bawah ini, nomor 5 ini, dan akan menghasilkan tas berjumlah 5, buku berjumlah 3, dan sepatu berjumlah 4. Nomor 6 adalah menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli
yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Untuk menjalankan perintah tersebut dapat menggunakan script seperti pada nomor 6 ini dan akan menampilkan nama barang yang dibeli yang jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Dan hasilnya adalah tas sama dengan 5, buku 3, dan sepatu ada 4. Selanjutnya adalah menampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli. Untuk mengeksekusi perintah tersebut menggunakan script di bawah ini dan akan menghasilkan hasil buku dengan jumlah penjualan hanya 3. Yang kedelapan ada menampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier pembelian yang mempunyai kode SUP0001. Untuk mengeksekusi perintah ini bisa menggunakan script seperti nomor 8 ini dan akan menghasilkan nama barang dengan total 10 dan nama supplier adalah Agus. Nomor 9 adalah menampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan KAR 001. Dapat dieksekusi dengan menggunakan script seperti nomor 9 ini. Dan hasilnya adalah nama barang, jumlah barang, dan orang yang dilayani oleh karyawan KAR 001 adalah Joshua dengan barangnya adalah sepatu, jumlah barang dibeli adalah 3. Yang ke-10 adalah dan menampilkan transaksi penjualan yang mana tanggal transaksi adalah 2024 pada bulan 10 tanggal 25, 2014 bulan 10 tanggal 25. Bisa menggunakan script seperti bawah ini dan hasilnya adalah nama barangnya adalah tas, jumlahnya 4, namanya adalah Yoko. Dan terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan dari tugas praktikum yang telah saya kerjakan, saya dapat mengambil kesimpulan dalam membuat sebuah sistem toko, kita memerlukan adanya database untuk menampung semua keperluan sistem yang dibuat. Dan praktikum ini mengajarkan saya sebagai pembuat laporan ini untuk mengelola database dengan tepat. Selanjutnya ada daftar pustaka yang saya kutip untuk membuat laporan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai hasil dari laporan praktikum basis data ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.